Rahayu para kadang sami dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Manunggal Roso. Kali ini kita akan ngobrol lagi dengan Bapak Ali Mazhar. Kali ini kita akan membicarakan tentang peran serta Putra Romo dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini Pak Ali. Gimana Pak Ali peran serta Putra Romo itu dalam rangka kehidupan berbangsa dan negara khususnya di Indonesia ini? Jadi ajaran Romo Semono dalam konsep laku manunggal kenyantan coro mujil Ya. dalam konsep gayo kasamponan ini memang sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Kita melihat para pendiri bangsa dulu, khususnya para pendiri Republik Indonesia tahun 45. Dia itu merumuskan Pancasila dan Undang-Undang 45 itu selain dia cerdas-cerdas juga pakai rasa. Itu ya. Iya, jadi Ki Bagus Atikusumo itu tokoh Islam, ada Ki Haji Agus Salim, ada yang Profesor Dr. Abdul Karim Bakir, ada Insinyur Soekarno, Profesor Dr. Maestro Muhammad Yamin, ada A.A. Maramis. Bagaimana dalam konsep Pancasila dan Undang-Undang 45 ini dalam ajaran Romo Semono dalam misalnya sila pertama Tuhan Yang Maha Esa. Ini kan sesuai dengan ajaran Mono itu kan satu. Sesuai dengan Wahyu Pocoke jagat manunggal Eko Buwono itu kan loro tapi siji. Jadi ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konsep berbangsa bernegara itu seperti konsep kita manunggal yang laut Gustinya. Ini memang benar ajaran Romo Semono. Kedua kali dalam hal kemanusiaan yang adil dan beradab. Sesuai dengan konsep laku pangembang rokok ini kan Tresno Antresnani ini dalam konsep Tresno Melasasi ini kan sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang itu harus mengasihi satu sama lain. Ketika lain dalam konsep persatuan Indonesia ini kan sesuai dengan konsep ajaran Romo yang sabdo beliau rukun yang pernah dicanangkan Romo Semono, bahkan sabdo guru ini bagian dari proses kekayaan yang harus kita laksanakan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permohonan perwakilan ini sesuai dengan kekodahan Romo juga. Kalau kita amati secara spesifik bahwa ajaran Romo satu butir ayat pun Pancasila ini tidak ada berbeda ajaran Romo. Dalam konsep kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan ini kan memayu hayuning bono, menghargai perbedaan satu sama lain, tapi saling menghormati. Berarti ajaran Romo ini nggak ada yang menyandang dari konteks Pancasila ya Pak? Justru laku bener-bener yang dibicarakan ajaran Romo ini supaya laku tentram. Kalau Pancasila dan Undang-Undang Dasar dilaksanakan oleh para pemimpin sampai rakyat, mungkin laku tentram. Termasuk ada laku yang namanya manunggal kinantan Jawa Bijil ini pengajawannya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ada konsep ratu adil, rat itu tunggal, adil itu urip. Kalau uripnya itu dengan niatan untuk mensejahterakan masyarakat, kita nggak usah tanya ratu adil. Wong rat itu tunggal, adil itu urip. Kalau urip kita itu punya konsep keadilan sosial ke tentram juga. Kalau dihubungkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu gimana Pak Ali ajaran Romo itu? Lah, kemerdekaan berkumpul berserikat sesuai dengan pasal 29. Kemerdekaan melaksanakan ibadah, kemerdekaan beragama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ini kan sesuai dengan kekodahan Romo juga. Jadi bagaimana laku manunggal ini sesuai dengan ajaran Pancasila pasal 29 itu. Jadi di pasal demi pasal itu tidak ada yang betul, bahkan ini laku bener-bener ajaran Romo Semono yang sudah klop dengan Pancasila. Bahkan Putra Romo ini kita harus menggarisbawahi barang siapa ngaku Putra Romo kalau tidak Pancasilais, ya kita ragukan apa yang sebagai Putra Romo ini. Terus gini Pak Ali, kalau dihubungkan dengan ajaran Putra Romo ini dengan Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tapi tetap satu di seluruh Indonesia, gimana Pak Ali? Ya ini sesuai dengan ajaran Romo yang laku bener-bener dan sesuai dengan rasa jati kita ini. Ini kan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Mangroa
Jadi ajaran Jawa ini lebih luhur daripada ajaran sebelum Amerika ada dan Amerika monisme atau komunis ini. Sebenarnya apa? Bhinneka Tunggal Ika ini adalah cikal bakal kita terinspirasi ajaran Jawa yang ini. Mari kita belajar dengan ajaran Majapahit. Itu di sana ada dua agama besar, ada dua kutub yang berbeda, satu Buddha, dua Hindu, dan satu Karasian. Nah, Karasian itu kalau sekarang ini semacam kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi dia hidup rukun sebagai taman sarinya nasionalisme Majapahit waktu itu. Jadi apa? Mangru ini kan dua tapi beda. Tapi satu jua dalam hal bagaimana menyembah Tuhannya sesuai dengan agama dan masing-masing. Beda tapi satu. Maka dari itu waktu itu di sana ada pujaga besar, yang satu Empu Prapanca, dua Empu Tantular, yang satu Buddha, yang satu Hindu. Tapi dia hidup berdampingan secara damai. Nah, sesuai dengan ajaran Kodjane Romo, Sabdo Guyub Rukun ini kan sudah ada hubungan erat dengan hubungan Pancasila. Berarti Jawa itu lebih benar. Apa yang pernah diperjuangkan, yang ditorodani para leluhur kita. Jadi ajaran Romo semono pada intinya dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 45 dan dengan Pancasila ini bagian daripada proses sejarah yang harus dipelihara di masa-masa sekarang, bahkan yang adalah bahkan generasi muda. Mungkin tidak usah jawab 1000 tahun lagi, mungkin ketentraman, kedamaian ini bisa terjadi di anak cucu kita yang akan datang. Gini Ali, menyambung obrolan kita tadi. Akhir-akhir ini kan Indonesia sering khususnya terjadi bentrok, terutama antara suku, ras, agama itu. Terus kita sebagai putra Romo itu gimana lah menyikapi itu sebagai untuk menjaga kebinekaan kita ini. Untuk menjaga kebinekaan ini kita sebagai putra Romo kan sesuai dengan keaujahan Romo. Yang terpenting kita harus bisa melakukan mempererat persatuan ini kan sudah disampaikan oleh lagu bener-bener Romo yang sekarang para putra, yaitu guyub rukun inilah penekanannya. Karena apa? Karena timbulnya ras, suku, agama ini kan Durja Karpe Dewi itu maksudnya apa? Dia tidak mau menerima perbedaan. Iya. Nah, dalam konsep memayu Heribuan ini bagian daripada proses sejarah yang harus kita pelihara dan harus kita jaga ini NKRI ini supaya bisa aman dan tentram. Kita jangan terpengaruh oleh isu-isu itu, tapi Romo sudah tegas bahwa Sabdo Guyub Rukun ini. Itu. Terus gini Pak Ali, yang terakhir Pak Ali dalam obrolan kita ini, kesimpulan apa sih yang kita peroleh dari obrolan yang panjang kita ini dalam rangka peran serta putra Romo dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara? Jadi gini, yang harus kita persiapkan karena kita menghadapi tantangan era globalisasi yang tidak semakin menuntut ini. Karena Pancasila menghadapi tantangan di kala condro di bukannya sejarah. Yang penting sebagai putra Romo, pertama kita di tengah masyarakat mempelopori upaya memperjuangkan persatuan kesatuan bangsa dalam konsep guyub rukun. Jadi kita kalau keluar, kita ini menjadi contoh yang baik sebagai putra dan sebagai anak bangsa. Utamanya itu ya. Ya, utamanya gitu. Itu aja. Terima kasih para putra Romo dimanapun Anda berada. Obrolan kita kali ini dengan Pak Ali tentunya sangat bermanfaat, terutama bagi kehidupan kita sebagai putra bangsa. Terima kasih, Rahayu.